Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama KFF TV. Gudangnya cerita horor thriller. Kali ini, Bang Sultan Diko akan melanjutkan cerita yang berjudul Penulis cerita, Sultan Diko. Suku Primitif Kanibal, Part 9. Aku dan Bella digiring menuju sungai Amazon. Sepertinya mereka bukan dari suku Kulina. Lantas siapakah orang-orang bertopeng ini? Sangat misterius. Belum selesai satu masalah malapetaka baru datang melanda. Sedikit khawatir saat melihat sebuah sungai mengalir di depan mata. Konon katanya, beberapa hewan buas terdapat di dalam sungai terpanjang kedua di dunia ini. Perairannya juga menjadi rumah lebih dari 2000 spesies ikan dan 400 jenis amfibi. Bahkan di antara banyaknya hewan air yang berada di Amazon, beberapa termasuk ke dalam hewan buas dan sangat mematikan untuk manusia. Sungai Amazon, sungai terpanjang kedua di dunia setelah Nil. Perairan ini terletak di benua Amerika Selatan, tepatnya di Brasil. Aku bergidik ngeri saat membayangkan jika mereka melempar kami ke dalam sungai Amazon, lalu kemudian digerogoti ribuan piranha. Beruntung hal itu tidak terjadi. Orang-orang ini kelihatannya lebih beringas dan tangkas dibandingkan suku Kulina. Mereka sangat mahir dalam memanah dan menombak, seperti bala tentara perang yang terlatih secara khusus. Hal itu terlihat, betapa cekatannya orang-orang ini dalam berburu ikan. Bahkan hanya dengan satu tangan saja, sekali tombak langsung mengena. Aku yang dari tadi menahan rasa sakit akibat anak panah yang menembus dada, tiba-tiba dikagetkan oleh seorang dari mereka. Ia mendekatiku, tanpa bicara. Kemudian mematahkan anak panah yang dari tadi tertancap menembus dadaku. Dengan sebuah isyarat orang ini seolah berbicara padaku, agar sedikit menahan rasa sakit karena ia ingin mencabutnya. Aku menganggukkan kepala, tanda telah siap atas apa yang hendak dilakukannya. Mendapatkan perlakuan baik dari mereka. Aku mulai kebingungan, apa tujuan orang-orang ini menculik kami. Namun semua pertanyaan itu terpendam dalam hati. Rasa sakit akibat terkena anak panah, membuatku tidak bisa berpikir dengan baik. Tidak lama sampailah kami di sebuah perkampungan, yang sangat khas suku pedalaman. Ada yang unik dari hunian ini, rumah-rumah hanya tersusun dalam satu barisan memanjang. Hanya disekat dinding saja sebagai pembatas. Aku semakin heran tatkala mendapati perlakuan istimewa dari orang-orang ini. Lantas apa tujuan mereka membabi buta menyerang dan menculik kami? Jika hanya ingin memperlakukan dengan cara ini, setidaknya bisa dengan cara baik-baik, bukan? Seketika itu juga aku baru menyadari, gumpalan asap putih yang kami lihat beberapa waktu lalu, ternyata adalah tempat kediaman mereka. Ada yang unik dari suku ini, semua kaumnya ternyata adalah perempuan, tak satu pun di antara mereka ada seorang lelaki. Bagi mereka laki-laki adalah suatu beban, entahlah kepercayaan macam apa yang menjadi primitif mereka. Lantas bagaimana bisa orang-orang ini beranak pinak? Semua itu masih misteri. Metode semacam apa yang mereka pakai untuk menjaga garis keturunan? Tidak lama datanglah seorang perempuan parubaya, yang mungkin itu adalah kepala suku mereka. Wanita ini menghampiriku lalu memperkenalkan diri. Ia menyebut namanya adalah Kulana, yang tidak lain adalah pemimpin suku perempuan ini. Kepala suku Kulana kemudian memerintahkan anak buahnya mengobati lukaku.
Sampai di sini aku masih belum mengerti apa yang mereka rencanakan. Kami diperlakukan sangat baik di sini, bahkan dihidangkan makanan daging yang terbaik dari hasil buruan. Tentunya telah dimasak terlebih dahulu. Hari ke hari pun berlalu, luka yang aku alami telah pulih seutuhnya. Sampai tiba pada saatnya, aku dipanggil oleh pemimpin mereka. Dari sini aku mulai mengetahui bahwasanya Kulana dan Ratu Kulani adalah saudara kandung. Perpecahan itu bermula saat sang suami kepala suku Kulana mengkhianati kepercayaannya dengan memperistri Kulina secara diam-diam. Dari sanalah perpecahan itu berawal. Kulana dan Kulani membuat kesepakatan agar tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Pengikut Ratu Kulani yang notabene didominasi oleh kaum laki-laki, sedangkan Kulana tidak banyak orang yang mengikutinya, hanya beberapa kaum wanita saja. Tidak lama beberapa orang pemburu terbaik datang, rata-rata dari mereka memiliki paras cantik dan masih gadis remaja. Setelah mengalami negosiasi yang alot, akhirnya kami menemukan kesepakatan. Hal itu semua aku lakukan untuk menyelamatkan Robert dan Maggie. Dari sanalah aku mulai mengetahui apa tujuan mereka menyandra aku dan Bella. Setiap wanita di suku ini yang terbilang telah cukup umur untuk melahirkan, mereka akan mengintai seorang pria dari suku lain. Kemudian menyerang dan menculiknya, untuk memberi keturunan dalam satu malam saja. Sampai benar-benar hamil barulah laki-laki itu mereka bebaskan. Aku menyanggupinya dengan syarat, mereka harus melatih kami ilmu bela diri dan strategi perang. Kepala suku Kulana menyetujuinya, dan ternyata perempuan yang telah memilihku bernama Sukta. Brooke, Bella yang tadinya sedang berlatih memanah, menghempaskan busurnya ke tanah. Jadi kamu akan meniduri perempuan yang bernama Sukta itu, ujar Bella, penuh emosi. Sepertinya Bella kurang menyetujui keputusanku untuk membuahi Sukta. Namun keputusan itu telah menjadi kesepakatan antara aku dan kepala suku Kulana. Lagi pula keselamatan Robert dan Maggie jauh lebih penting dari apapun. Bella, aku terpaksa melakukannya, agar mereka bisa mengajari kita keterampilan bela diri. Ucapku pada Bella, itu alasanmu saja, agar bisa meniduri semua perempuan-perempuan yang ada di sini, iya, kan? Bella kemudian berlari dan duduk di tepi sungai Amazon. Aku memahaminya, bila Bella tidak menyetujui keputusan ini. Kemudian aku mendekatinya, untuk membuat ia lebih tenang. Aku mencintaimu, Joe. Hiks hiks hiks, ujar Bella menangis dengan suara bergetar. Aku mendekat dan memeluknya, sambil mengelus lembut rambut Bella. Aku juga mencintaimu, Bella. Bahkan rasa itu telah tumbuh jauh sebelum kamu mencintaiku, tapi aku tidak punya cukup keberanian untuk mengatakannya. Karena aku sadar siapa aku ini. Bella semakin mengeratkan pelukannya, tangis itu pecah. Aku sangat sadar, ini bukan waktu yang tepat untuk kami terhanyut dalam perasaan yang kian nyata ini. Tapi aku sangat mencintaimu, Joe. Aku tak ingin kamu meniduri mereka, Joe. Aku mencintaimu, ucapnya, sambil memukul dadaku. Ya Tuhan, kenapa Engkau dianugerahi kami perasaan cinta dalam situasi yang rumit ini? Berilah kekuatan agar kami tidak terlarut dalam perasaan yang kian bergejolak. Aku melakukan ini semua, demi menyelamatkan Robert dan Maggie, Bella. Ucapku penuh penekanan. Bella melonggarkan pelukan, kemudian menghapus air mata yang sedari membasahi dinding pipinya. Lakukanlah, Joe. Nyawa teman-teman kita jauh lebih penting dari perasaan ini, ucap Bella. Mendengar perkataan itu, bertubi-tubi aku memberi kecupan di atas kepalanya.
Tidak lupa pula belai mesra pada rambutnya. Gadis berdarah ningrat ini, beberapa hari terakhir tak memperdulikan kondisi tubuhnya. Tanpa disadari, ternyata sedari tadi Sukta sedang memperhatikan kami, dari atas tebing. Dengan ekspresi terbakar api cemburu, ia pun berlalu membawa kemarahan yang membara membakar jiwanya. Hari ini adalah hari di mana Robert akan dipersembahkan sebagai tumbal berikutnya. Saat kawanan suku Kulina tengah mempersiapkan semua peralatan untuk persembahan berikutnya, sebuah anak panah melesat secepat kilat, tertancap di bawah kaki Robert. Anak panah itu diikat dengan kain yang bertuliskan, Hiwi, Kombe Kombe Kunaro Aro Ambe. Saat membaca tulisan itu, Robert mengangkat kepala. Yoshua, ujar Robert dengan suara berbisik. Robert yang telah berpikir bahwa Yoshua yang dulu sering ia ejek, telah melupakannya. Air mata penyesalan dan kebahagiaan sudah tak terbendung lagi. Ia berseru dengan suara lantang dan bergetar. Hei, Kombe Kombe, Kunaro Aro Ambe. Secercah harapan tertanam dalam dirinya, ia yakin bahwa itu adalah kode dari Yoshua dan Bella. Kemudian ia menyerukan lagi dengan suara lantang penuh semangat. Hei, Kombe Kombe, Kunaro Aro Ambe. Suara seruan Robert terdengar oleh seorang gadis yang disekap dalam tahanan, di mana kondisi perempuan itu tidak jauh berbeda dengannya. Wanita itu nantinya akan dijadikan tumbal suci tatkala bulan purnama tiba. Perempuan itu bangkit dari tempat tidurnya mendengar seruan dari Robert, kemudian ikut berseru. Hei, Kombe Kombe, Kunaro Aro Ambe. Teriakan itu kembali terdengar, hampir bersamaan. Suara itu berasal dari Robert dan Maggie. Hei, Kombe Kombe, Kunaro Aro Ambe, Kunaro Aro Ambe. Delay suara itu terbawa udara, terdengar sayup dan menggema sampai ke dalam hutan belantara. Yoshua bangkit dari tempat persembunyiannya, ia mengacungkan tombak ke langit, sambil berteriak, Hei, Kombe Kombe, Kunaro Aro Ambe. Suku Kulina terperanjat mendengar suara itu. Ada kekhawatiran saat kalimat itu disebutkan dengan penuh semangat. Tidak lama dari suara itu, muncullah sebuah bayangan menjulang tinggi seperti raksasa. Orang-orang suku Kulina bergidik ngeri melihat sosok bertubuh tinggi besar tersinar matahari pagi yang berwarna merah kemerahan. Mereka berpikir sebuah raksasa akan meluluhlantakkan semua, tanpa tersisa. Namun semakin mendekat bayangan itu semakin mengecil, makin jelas pula sosok apa yang mempunyai bayangan menakutkan itu. Saat mereka mengetahui bahwa itu adalah manusia biasa, bahkan lebih parahnya hanya datang seorang diri. Suku Kulina yang semulanya gentar melihat kemunculan sosok itu, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mereka pun mencibir menganggap remeh. Kemudian kepala suku Kulina memberi isyarat pada anggotanya untuk menyerang. 3 orang maju secara bersamaan, namun sebelum mereka menggapainya, sebuah anak panah melesat dengan cepat. Benda panjang memiliki ujung yang runcing itu, menancap menembus leher ketiganya secara bergantian. Kepala suku Kulina bergidik. Ia baru menyadari ternyata penyerangan ini tidak hanya dilakukan olehku seorang diri. Di dalam hutan belantara, di balik semak belukar tersembunyi seorang pemanah jitu berdarah Jawa. Kejadian itu membuat kepala suku Kulina kalang kabut. Bola matanya mengedar ke semua penjuru lembah Amazon. Tidak ia temukan dari mana datangnya anak panah ini. Belum lagi didapati dari mana datangnya anak panah itu. Lagi-lagi pemimpin perang suku Kulina kembali dikagetkan oleh serangan anak panah,
beberapa dari anggota yang berada di sampingnya mengerang kesakitan. Hal ini diakibatkan oleh benda panjang berujung lancip itu mengenai tepat di bola mata mereka. Bella melakukan aksi heroik dengan sangat sempurna. Aku berdecak kagum menyaksikan aksi-aksi terbaik dari Bella. Gadis berdarah ningrat ini membangkitkan keberanian, membakar semangat yang membara dalam jiwaku. Tidak ingin kalah tangkas dari Bella. Aku yang saat ini sedang dikepung oleh 4 orang sekaligus. Melompat ke udara setinggi yang aku bisa, lalu merajam tombak di salah satu orang ini. Perbuatan itu membuat musuh tersungkur ke tanah, akibat senjata yang mengenai tepat di dadanya. Aku melakukannya dengan membabi buta seolah tak takut mati. Luar biasa, bukan? Entah kekuatan macam apa yang merasuki diriku, sehingga begitu mahir dalam memainkan tombak, bahkan terbilang sangat luar biasa. Setiap kali aku mengayunkan benda panjang itu, selalu memakan korban jiwa. Keempat orang itu tewas bersimbah darah. Aura pembunuhan sangat pekat dalam kemarahan ini. Hei, kombe, kunaro aro ambe. Aku berteriak dengan suara lantang, kemudian merajam semua musuh yang berada di sekitar dengan tombak. Tanpa ampun, aku melakukannya dengan beringas dan buas. Kematian Martin memaksaku untuk berbuat lebih kejam. Tak kenal ampun, sedikitpun tak kubiarkan mereka leluasa dalam melawan kemurkaan ini. Air mataku menetes saat mengenang kembali, tatkala sahabatku Martin meregang nyawa dengan cara tragis. Aku semakin menggila dan menjadi haus darah. Tatapan tajam sangat menakutkan, tatkala bola mataku melihat tinggal beberapa meter lagi untuk mencapai kepala suku Kulina. Jarak itu kian mendekat, aku semakin tidak terkontrol, seperti sang raja hutan yang sedang mengamuk. Tidak kenal ampun, tidak berbelas kasihan, dendam yang telah terkesumat di dalam dada, membuat iblis pencabut nyawa menguasai jiwaku. Kepala suku Kulina bergidik ngeri, melihat tatapanku yang penuh amarah dan dendam. Tidak ada yang mampu menghentikan amarahku saat ini. Aku terus saja menyerang membabi buta, bak banteng mengamuk. Tujuanku menerobos pertahanan yang telah disusun oleh kepala suku Kulina. Namun tanpa aku sadari, Bella keluar dari persembunyian dan membantu dalam penyerangan. Jelas aku tidak menginginkan apa yang dilakukan olehnya. Di luar dugaan, gadis berdarah Jawa ini sangat pemberani. Ketangkasannya dalam memainkan busur cukup mengagumkan. Hei, kombe, kunaro aro ambe, teriak Bella, sambil menarik busur. Anak panah yang Bella lesatkan selalu mengenai di bagian kepala musuh. Aku tersenyum padanya sembari mengacungkan jempol. Tidak mau kalah dengan Bella. Sorotan mataku tertuju kepada kepala suku Kulina kembali. Dia akan menjadi target akhir. Aku merajam semua musuh yang menghalangi tujuanku dengan tombak. Tentunya kepala suku itu telah bersiap melawan dengan senjata seperti kapak di tangannya. Saat aku berhadapan dengan kepala suku Kulina, indera pendengaran menangkap sebuah teriakan dari Bella. Bella terkena anak panah di punggung belakangnya. Tidak lama ia kembali mengalami hal yang serupa. Benda panjang berujung lancip itu tertancap di belakang kiri dan kanannya. Bella terjatuh ke tanah. Dengan bertumpu di kedua lututnya, gadis berdarah ningrat itu menundukkan kepala menahan rasa sakit yang ia derita. Bella. Aku berteriak memanggil namanya. Bersamaan dengan itu, seorang musuh mendekati Bella. Orang itu bersiap mengayunkan kayu seperti kapak untuk memenggal kepalanya dari belakang. Bella tidak mengetahui hal itu. Aku berlari sambil mengayunkan tombak ke arah orang itu.
Secara bersamaan tombak melesat menembus tubuh musuh. Bersama itu pula Bella tersungkur ke tanah dengan dua anak panah yang menancap di tubuhnya. Air mataku sudah tidak terbendung lagi. Bella, bertahanlah, sayang. Semua akan baik-baik saja. Saya akan menyelamatkan kau, Bella. Aku membalikkan badannya, tapi nahas. Seluruh tubuh Bella berlumuran darah, jiwaku semakin tercabik-cabik melihat kondisinya yang semakin parah, sangat memprihatinkan. Jo, aku mencintaimu. Kata-kata itu adalah kalimat terakhir darinya. Aku menggelengkan kepala, diiringi air mata yang kian mengalir deras. Tidak, Bella, kau pasti selamat. Saya tak bisa hidup tanpa kau. Bella, saya tak bisa. Bella meregang nyawa, menghembuskan napas terakhir dalam pangkuanku. Lagi-lagi air mata ini dipaksa menjadi pengantar kepergian orang terkasih. Dalam hidup, tentunya kita tidak pernah ingin menjadi saksi hal semacam ini. Tapi takdir, kita tidak akan pernah bisa menolaknya, karena itu sudah menjadi garis ketentuan. Baik ataupun buruk telah menjadi perjanjian pada Sang Pencipta alam semesta. Maka dari itu jangan pernah kita berleha-leha, terlena dalam keterpurukan. Bangkit dan jangan pernah menyesali apapun pertemuan hidup kita. Aku memeluknya dengan erat, sambil sekali-kali menggoyangkan tubuhnya, berharap ada secercah harapan. Jiwaku seakan tak percaya dengan semua ini, berteriak sejadi-jadinya ke atas langit. Darah Bella mengucur deras membasahi kedua tanganku. Sakit itu seketika menjadi bara api yang menyala. Jiwaku terbakar oleh dendam penuh amarah, tatkala mendengar gelak tawa para suku Kulina. Gelak tawa itu seolah terdengar menggema. Aku kemudian bangkit sambil mengusap darah Bella di wajahku. Lalu mengambil busur miliknya, menarik benda itu ke belakang dengan kuat. Anak panah tertuju tetap di tenggorokan kepala suku Kulina. Tapi sayang bersamaan dengan itu, Ratu Kulina muncul dan menghentikan anak panah dengan kedua tangannya. Sampai di sini aku kembali memeluk Bella, berteriak dalam keputusasaan. Ah, Bella! Gadis berdarah ningrat itu kini telah berpulang ke alam yang abadi di pangkuan ilahi. Robert yang menyaksikan, hanya bisa menangis meratapi kepergian Bella. Apa yang harus aku katakan pada kedua orang tuanya nanti? Bella, teriakku, tubuh yang telah memucat itu mulai terasa dingin. Aku memeluknya erat-erat. Di sisi lain, Maggie yang mendengar teriakku, seketika terjatuh ke tanah. Ia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Gadis blasteran itu menangis sambil menggenggam tanah. Rasa perih atas kepergian Bella seolah menusuk dalam dada. Luka itu semakin nyata, merajam menambah lara. Rasa sakit bongkahan merah dalam dada seolah tertusuk besi panas. Begitu sadis takdir menghukum kami. Bangun Bella, bangun. Kau jangan tinggalkan Bella. Berkali-kali aku menggoyangkan tubuhnya tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kenyataan ini begitu pahit, aku tidak bisa menerima ini semua. Bella, teriakku histeris, suara itu menggema penuh pilu. Bersambung.